Ada alasan kuat Dirjen Nunu ingin tidak ada sistem kontrak untuk guru P3K. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terbaru buat rekan-rekan semua yang mana dimuat di hari ini teman-teman ya. Soal penghapusan masa kontrak P3K. Nah, ini ada informasi terbaru dari Ibu Nunu Suryani. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Nah, ini informasinya kebetulan dimuat dari media jpnn.com soal penghapusan masa kontrak P3K. Nah, ini teman-teman yang sudah lulus wajib tahu maupun yang belum lulus. Dirjen Nunu beri info terbaru. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini masih sangat-sangat baru. Honorer maupun aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K terus menyuarakan penghapusan masa kontrak P3K. Tidak hanya itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Dirjen GTK Kemendikbudristek, yaitu Ibu Nunu Suryani teman-teman ya, bahkan telah mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar masa kontrak P3K guru ditiadakan. Nah, jelas ya, jadi di paragraf yang awal-awal ini luar biasa teman-teman ya. Ini sudah disampaikan oleh Ibu Nunu kepada Kemenpan RB. Dirjen Nunu masih tetap memegang teguh usulan itu dan terus berupaya agar disetujui oleh Menteri Pan RB Abdullah Aswaranas. Jadi ini selangkah lagi teman-teman ya. Nantinya masa kontrak P3K ini akan diatur dalam peraturan pemerintah atau PP. Nah, ini PP Manajemen ASN yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, teman-teman ya. Saya tetap berharap masa kontrak kerja untuk guru P3K ditiadakan saja. Nah, ini langsung disampaikan oleh Ibu Nunu ya, atau Dirjen Nunu kepada media jpnn.com Selasa 2 Januari. Ada alasan kuat. Nah, ini ada alasan kuat mengapa Ibu Nunu ingin tidak ada sistem kontrak guru P3K. Pertama, sulit merekrut guru-guru profesional. Nah, ini teman-teman ya, karena yang lolos menjadi ASN P3K ini adalah orang-orang yang profesional. Terbukti, sejak rekrutmen P3K guru 2021 sampai 2023, usulan pemerintah daerah minim. Oleh karena itu, guru yang sudah direkrut diharapkan masa kontraknya tidak ada atau secara otomatis bekerja sampai batas usia pensiun 60 tahun. Jadi batas usia pensiun itu 60 tahun teman-teman ya. Kedua, proses pembelajaran sifatnya kontinu sehingga dibutuhkan guru pembelajar. Itu yang kedua. Ketika guru sudah direkrut menjadi ASN P3K, maka wajib meningkatkan kompetensinya. Kemendikbudristek punya berbagai program peningkatan kompetensi yang diharapkan dimanfaatkan maksimal oleh guru. Sedangkan poin ketiga, Kemendikbudristek masih membutuhkan 1,2 juta guru hingga 2024 ini. 1,2 juta teman-teman ya. Pemenuhan kebutuhan itu mulai melalui rekrutmen 1 juta guru P3K. Jadi, guru P3K yang sudah direkrut ini sebaiknya memang tidak perlu dibatasi dengan masa kontrak lagi. Dirjen Nunu khawatir jika masa kontrak dibatasi, maka butuh waktu panjang lagi untuk melakukan perekrutan hingga pembinaan. Itu sebabnya, Kemendikbudristek tetap berupaya agar guru P3K yang ada dipertahankan sampai batas usia pensiun. Ini luar biasa teman-teman ya, Ibu Nunu ini, di mana beliau menginginkan agar tetap berupaya guru P3K yang ada itu sudah dipertahankan sampai masa pensiun. Tidak perlu lagi 5 tahun ganti lagi teman-teman ya, maksudnya perpanjang lagi. Kalaupun merekrut guru baru hanya untuk mengisi yang pensiun, meninggal dunia atau berhenti. Tahun ini Kemendikbudristek merekrut sekitar 300.000 guru untuk memenuhi kebutuhan 1,2 juta guru. Nah, ini teman-teman ya, ini di tahun 2023 maksudnya itu 300.000 untuk memenuhi kebutuhan 1,2 juta guru tersebut. Dengan demikian, target pemenuhan guru ASN melalui rekrutmen P3K insya Allah dituntaskan tahun ini, termasuk 12.000-an guru P1. Nah, jadi teman-teman yang berstatus P1
Alhamdulillah teman-teman ya, ini semangatnya untuk rekrutmen ASN tahun 2024 itu adalah istilahnya panggung mereka teman-teman ya. Karena mereka itu menjadi prioritas yang terutama juga. Ini ada jumlahnya 12 ribuan guru P1 yang akan diselesaikan di tahun 2024 ini. Nah selanjutnya teman-teman ya, ini dari Media Tribun. Kapan jadwal resmi pengangkatan honorer jadi tenaga P3K 2024? Nah ini ada penjelasannya teman-teman ya. Informasinya juga masih sangat baru. Tahun 2024 menjadi momen yang sangat amat ditunggu para pejuang pegawai negeri sipil atau PNS yang telah mengikuti berbagai rangkaian ketentuan sebelumnya. Pasalnya, tahun ini pemerintah berencana mengadakan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Adapun Menpan RB sebagai pelaksana telah menentukan prioritas yang akan diangkat langsung tanpa tes. Selain tenaga dari honorer yang menjadi prioritas dalam pengangkatan menjadi P3K 2024, mereka juga akan diberi kuota 80%. Jadi kuotanya masih sama teman-teman ya. Perumusan PP turunan dari Undang-Undang ASN, ini bukan UUD ya. Undang-Undang ASN 2023 baru akan dirumuskan Menpan RB dan akan segera disahkan dengan ketentuan seluruh kategori prioritas menjadi yang pertama diselamatkan nasibnya. Hal ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai ASN yang hanya akan diputuskan paling lambat Desember 2024 mendatang ya. Maksudnya diselesaikan teman-teman ya. Itu harus selesai wajib Desember ini. Kepastian pengangkatan honorer jadi P3K 2024 ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Penataan honorer harus sudah selesai pada bulan Desember dan pemerintah akan membuka rekrutmen pengangkatan honorer jadi P3K. Status honorer nantinya akan dihapus dan diganti. Jadi status honorer itu tidak ada lagi dan diganti menjadi P3K paruh waktu dan penuh waktu. Setidaknya ada kategori honorer yang menjadi prioritas dalam proses pengangkatan menjadi P3K. Pemerintah juga telah menerbitkan penyelesaian honorer melalui keputusan Menteri Pan RB nomor 648 tahun 2023 teman-teman ya. Di mana keputusan tersebut terkait mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional. Setelah disahkan Undang-Undang ASN 2023, pemerintah dan DPR akan merancang peraturan pemerintah yang menjadi turunan daripada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut teman-teman ya. Setidaknya ada kategori honorer yang menjadi prioritas dalam proses pengangkatan menjadi P3K. Pemerintah juga telah menerbitkan penyelesaian honorer melalui keputusan Menteri Pan RB Nomor 648. Keputusan tersebut membahas terkait mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional. Nah, ini kan sudah berlaku di tahun 2023, teman-teman ya. Nah, apakah itu masih akan digunakan di tahun 2024? Nah, ini yang perlu juga kita ketahui bersama. Setelah disahkan Undang-Undang ASN 2023, pemerintah dan DPR akan merancang peraturan pemerintah menjadi turunan. Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa pihaknya juga menaruh perhatian terhadap penataan honorer. Sehingga dipastikan bahwa dalam proses pengangkatan honorer jadi P3K tahun 2024 tidak akan terjadi PHK massal. Nah, ini sudah sering kali juga disampaikan. Jadwal pengangkatan honorer jadi P3K akan dilakukan kembali dan membuka kesempatan untuk para honorer. Nah, ini yang perlu kita tahu teman-teman ya. Sebenarnya kapan dilaksanakan teman-teman ya. Belum diumumkan secara resmi terkait tanggal dan waktu pelaksanaan seleksi pengangkatan honorer jadi P3K. Meski begitu, rekrutmen honorer jadi P3K 2024 kemungkinan tidak akan berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Nah, ini teman-teman, jadi terkait jadwalnya memang belum ada. Namun di sini sudah ada informasi bahwa meski begitu rekrutmen honorer jadi P3K 2024 kemungkinan tidak akan berjalan sama atau tidak sama dengan tahun 2023, 2022 maupun 2021. Menpan RB tak bisa lantik honorer guru jadi P3K. Namun dalam aturan yang berlaku tersebut, hal ini sekaligus menjadi kabar buruk bagi peserta khusus, di mana guru honorer yang berijazah SMA kabarnya belum bisa diangkat jadi P3K. Nah, ini ya. Jadi teman-teman yang berijazah SMA itu belum bisa karena syaratnya harus S1. Bahkan kategori tersebut sulit diangkat menjadi ASN karena ada ketentuan dan aturan yang berlaku.
Menpan RB pun telah mengungkapkan terkait belum bisanya guru honorer diangkat menjadi P3K 2024, yang mana mereka memiliki ijazah sekolah menengah atas, teman-teman ya. Nah, ini. Namun dalam aturan yang berlaku tersebut, hal ini sekaligus menjadi kabar buruk bagi peserta khusus. Nah, ini teman-teman ya, guru yang berjasa SMA. Menurut penelusuran dan cross check yang dilakukan Menpan ke kepegawaian negara, ternyata guru honorer SMA yang tidak bisa diangkat P3K ini terbentur oleh ijazah karena lulusan SMA. Terlebih, hal ini mengacu pada banyak guru honorer lulusan SMA. Padahal aturan dari Undang-Undang Guru dan Dosen harus yang berpendidikan sarjana atau S1. Jadi terkait jadwalnya belum ada, namun sudah ada bocoran bahwa itu tidak sama dengan tahun sebelumnya. Dan terkait kontrak, teman-teman ya, semoga dikabulkan oleh Menpan. Tidak ada batas kontrak kecuali langsung batas pensiun seperti pegawai negeri sipil untuk yang sudah lulus. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.